Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dengan materi pendidikan olahraga dan jasmani. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Tentu masih sehat dan tetap semangat. Bapak hari ini memberi pembelajaran yaitu materinya pencak silat. Sebelum ke materi pencak silat, materi yang minggu lalu yaitu tentang atletik. Atletik adalah cabang dari induk olahraga yang lain. Dalam atletik itu ada olahraga melempar, melompat, dan memanah. Sekarang kita memasuki ke materi berikutnya yaitu tentang pencak silat. Di sini Bapak akan menjelaskan apa itu pencak silat dan gerak spesifik dari pencak silat. Marilah lihat video berikut. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian pencak silat, di mana kita ketahui bahwa pencak silat ini merupakan adalah olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Pencak silat asalnya dari dua kata, yakni pencak dan silat. Pengertian pencak ialah gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan, sementara silat ialah gerak bela diri sempurna bersumber dari kerohanian. Pada perkembangannya, pengertian pencak silat lebih mengutamakan unsur seni pada penampilan keindahan gerakan, sementara silat ialah inti dari ajaran bela diri pada pertarungan. Pengurus besar IPSI mengartikan pencak silat menjadi pencak silat adalah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela, lalu mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya, serta integritas atau manunggal untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian pencak silat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sebagai permainan atau keahlian mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan ataupun tanpa senjata. Itulah pengertian dari pencak silat. Untuk yang B adalah asal-usul dari permainan pencak silat itu sendiri. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, periode ini merupakan perintisan didirikannya organisasi pencak silat dengan tujuan untuk menampung perguruan-perguruan pencak silat yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta atau Solo, ada beberapa pendekar berkumpul lalu membentuk organisasi bernama Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia yang disingkat adalah IPSI atau IPSSI. Yang menjadi ketua umum pertama dari organisasi IPSSI ialah Mr. Wongso Negoro. Lalu namanya diubah menjadi IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jadi induk olahraga pencak silat di Indonesia yang sampai sekarang namanya adalah IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, dengan tujuan untuk menggalang lagi semangat juang rakyat Indonesia pada pembangunan. Tujuan dari IPSI lainnya ialah untuk bisa memupuk persaudaraan serta kesatuan bangsa Indonesia agar tidak gampang dipecah belah. Sekarang IPSI tercatat menjadi organisasi silat nasional paling tua di dunia. Di induk olahraga pencak silat di Indonesia namanya IPSI. Untuk induk olahraga internasionalnya belum ada ya, karena ini belum terkenal di seluruh dunia, sehingga belum ada induk organisasi internasionalnya khususnya seluruh dunia. Tetapi untuk induk organisasi sekitar atau di Asia sudah ada. Karena permainan pencak silat ini belum sampai ke Olimpiade, belum dilombakan di Olimpiade, tetapi untuk SEA Games atau Asian Games sudah ada. Tanggal 11 Maret tahun 1980, Persilat atau Persatuan Pencak Silat Antar Bangsa didirikan oleh Prakarsa Idi M. Nata Praya dari Indonesia. Di masa itu menjabat menjadi ketua IPSI. Dan acara tersebut telah dihadiri berbagai perwakilan negara, di antaranya negara Malaysia, Singapura, maupun Brunei Darussalam dan Indonesia. Jadi ada 4 perwakilan, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Telah ditetapkan sebagai pendiri Persilat. Nah, Persilat tadi adalah Persatuan Pencak Silat Antar
bangsa. Itulah disingkat Persilat. Organisasi silat diantaranya IPSI, itu berasal dari Indonesia ya, Ikatan Pencak Silat Indonesia, di Indonesia namanya. Untuk PESAKA, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia di Malaysia. PERSIS, Persekutuan Silat Singapura di Singapura. Dan PERSIP, Persekutuan Silat Brunei Darussalam di Brunei Darussalam. Perguruan silat juga berkembang di negara Amerika Serikat serta Eropa. Sekarang silat sudah resmi masuk menjadi cabang olahraga pada pertandingan internasional, terutama dalam pertandingan SEA Games dan Asian Games kemarin sudah ya. Nah, tapi untuk Olimpiade belum. Unsur-unsur pencak silat. Berikut ini terdapat beberapa unsur-unsur dari permainan pencak silat. Pencak silat itu mempunyai unsur 5. Yang pertama adalah unsur olahraga, yang kedua kesenian, 3 bela diri, yang keempat pendidikan mental kerohanian, dan kelima adalah persaudaraan menuju persatuan. Untuk C, aktivitas pembelajaran gerak spesifik dalam pencak silat. 1. Aktivitas pola pembentukan sikap pencak silat. Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental spiritual, yaitu seorang atlet merujuk, yaitu mempunyai aspek spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengabdi kepadanya dan membela kebaikan, dan selalu taat dan berbuat baik kepada siapapun ya, tanpa terkecuali. Nah, sedangkan untuk aspek bela diri, pencak silat ini mengandung unsur adalah pembelaan diri terhadap dirinya ketika ia teraniaya atau menolong orang yang teraniaya. Tidak boleh untuk mencari musuh ya dalam pencak silat itu. Dalam hal itu tidak ada untuk mencari musuh atau membangga-banggakan tentang keahlian dari pencak silat. Sedangkan aspek olahraga ini biasanya untuk dunia pendidikan. Pencak silat ini sebagai aspek olahraga, yaitu menjaga diri, melindungi diri, atau menyehatkan badan agar badan ini menjadi sehat. Dan keempat adalah aspek seni budaya, yaitu adalah mempertahankan atau mengenalkan budaya pencak silat ini adalah sebagai budaya warisan nenek moyang kita yang berasal dari Indonesia. Itulah aspek dari seni budaya. Untuk 1, aktivitas pembelajaran sikap berdiri. Jadi yang termasuk sikap berdiri dalam pencak silat ini seperti gambar di bawah ini ya. Nomor 1 ini adalah aspek sedia. Setiap permulaan diawali dengan sedia, dan termasuk selain bersedia itu adalah berdoa, juga aspek dari bela diri. Yang kedua adalah kuda-kuda samping, baik itu samping kanan maupun samping kiri. Yang ketiga adalah kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan berarti salah satu kaki berada di depan. Dan keempat adalah kuda-kuda silang. Dan kelima kuda-kuda belakang. Nah, gambar tersebut merupakan dari aktivitas pembelajaran dari sikap berdiri. Untuk yang B, aktivitas pembelajaran sikap jongkok, duduk, dan berbaring. Perhatikan pada gambar nomor 1. Nomor 1 dan nomor 2, nah, itu merupakan kuda-kuda juga ya, tapi termasuk sikap jongkok dari pencak silat. Untuk nomor 3 itu adalah sikap duduk bersila. Nah, dan ke gambar nomor 4 itu adalah sikap berbaring. Itu aktivitas pembelajaran sikap jongkok, duduk, dan berbaring. Untuk lebih lengkapnya pahami ya gambar pada video ini, gambarnya seperti itu. Untuk C, aktivitas pembelajaran sikap pasang. Sikap pasang ini adalah sikap ketika kamu ingin mulai suatu pertandingan atau mau memulai suatu aktivitas dari pencak silat. Nah, sikap pasang ini, sikap pasang itu juga
bisa disebutkan dalam kelompok dari sikap berdiri ya. Nah, lihat pada gambar tersebut ya, ada sikap pasang atas, sikap pasang tengah, dan sikap pasang bawah. Nah, nomor 1, nomor 2 ini termasuk sikap pasang atas ya. Kemudian yang nomor 1, yang nomor tengah ini, nomor 1 dan nomor 2 pasang tengah, dan gambar nomor 1, nomor 2 yang terakhir ini adalah pasang bawah. Nah, perhatikan bentuk kaki dan tangannya, dimana passing atas dan passing tengah serta bawah itu berbeda. Setelah melihat video tadi, Bapak harap siswa dan siswi dapat memahami apa itu pencaksilat dan apa itu gerak spesifik dalam pencaksilat. Sebelumnya Bapak sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.